Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Oh, gimana kabarnya Bang Edis? Kabar baik, kabar baik. Itu suara apa itu yang berisik-berisik itu, Bang? Azan. Oh, azan. Itu bukan suara azan itu, Bang. Itu suara pengajian. Azan, serius azan. Bang Edis. Gini Bang Edis. Iya, gimana? Sebentar, Anda Muslim ya? Muslim. Oke, Taat silakan. lagi. Silakan. Secara Tuhan saya mengakui ya. Berisik sekali itu belakangmu itu. Aduh. Nggak boleh begitu Bang Edis. Suruh diem dulu lah itu coba. Udah saya suruh diem. Ya, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Gini Bang Edis, saya mengakui bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan ya. Cuman ada cumannya, difitnah sama umatnya, itu yang saya sangat menyedihkan. Difitnah sama umatnya maksudnya gimana? Sebentar, Anda Muslim kan ya? Yes, Muslim taat Okay. lagi, Masya Allah. Apa yang difitnah gimana maksudnya? Iya, ketika Tuhan Yesus tidak menampakkan, mewujudkan, menjelma sebagai manusia, maka di situ saya mengakui Tuhan. Tapi ketika menampakkan manusia, disitulah yang saya katakan umatnya memfitnah. Karena kalau sudah berbentuk, maka jadi makhluk, bukan jadi Tuhan lagi. Paham? Ini lagi bahasan kita ini lagi. Kan sudah jadi manusia Bang Edis, maka sudah bukan Tuhan lagi, makhluk. Di situ yang saya sangat sedih sekali. Kok kenapa Tuhan Yesus difitnah sama umatnya? Ketika nggak menjelma manusia, saya mengatakan Tuhan. Tapi kalau sudah diwujudkan, saya mengatakan wah, ini umatnya fitnah juga. Dianggap Tuhan gitu. karena sudah berwujud makhluk. Berarti Ya, begitu, Bang. berarti kalau ada wujudnya, kalau menjelma begitu berarti jadi bukan Tuhan gitu ya. Bukan, makhluk. Berarti kalau Allah punya kaki begitu, berarti jadi bukan Tuhan lagi. Iya bukan. Sudah makhluk itu. Berarti Allah menjadi makhluk gitu. Iya makhluk, sudah bukan Allah lagi, makhluk. Memang kalau ngadepin orang-orang ini ya kita Itu yang ikutin saya aja, sedih, oke? Bang Edi. Baik. Oke, sebentar saya balik dulu. Ya, nggak apa-apa, saya balik dulu dengan apa yang ada di dalam kitab Anda ya. Baik. Baik, kita tampilkan ya. Berarti Bang Edis mengakui ya? Saya nggak mengakui, saya hanya ingin membalikkan pola pikirmu terhadap imanmu sendiri. Sebentar ya. Bentar. Saya akan tunjukkan ya. Ya, boleh. Coba saya bukakan dulu ayat Qur'anmu. Itu ada di dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Nih, saya tampilkan di layar. Oke, sudah kelihatan ini ya? Coba dibaca artinya pada hari betis dipanggil untuk bersujud maka mereka tidak kuasa. Oke. Maksudnya apa itu Bang Edis? Baik, kita baca nih penjelasannya nih ya. Apa maksudnya? Nih. Pada hari kiamat ketika muncul huru hara, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia diseru untuk bersujud. Lalu orang-orang yang beriman pun bersujud.
dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak mampu bersujud. Nah, menurut Anda tadi, kalau sudah kelihatan berarti jadi bukan Allah dia ya? Jangan ketawa-ketawa gitu. Berarti kitabmu ini, menurut pola pikirmu, berarti Allah ini ketika menampakkan diri berarti bukan jadi Allah dia, betul? Betul. Hari kiamatnya kapan, Des? Kiamatnya Kita kapan? nggak ngurusin hari kiamat kapan. Kita ini kok jadi ngurusin hari kiamat Kenapa konsepnya kapan? pakai hari Saya kiamat? tadi, saya itu hanya Edis. membalikkan pola pikirmu. Kalau sudah kelihatan Ya, berarti kenapa makhluk. hari Kalau kiamat? sudah makhluk berarti bukan Tuhan. Ya. Nah, berarti menurut kesimpulanmu, Yes. waktu itu Allah menampakkan betisnya, waktu itulah dia bukan Tuhan lagi, udah pensiun, tol. Udah pensiun Tapi dia jadi Tuhan ya. makhluk. Ya kan? Ya udah makhluk. Iya, berarti Yes, udah makhluk. berarti suatu saat Allah menjadi makhluk, betul? Iya. Oke, ketika dia jadi makhluk berarti Allah sudah nggak ada lagi, udah hilang, betul? Kenapa Bang Edi tidak mau mengakui bahwa Yesus itu jadi makhluk? Nah, yang ditanya apa? Ketika Kenapa Allah nggak jadi mengakui? makhluk menampakkan betisnya, sebentar dulu kita kan mau Akui diskusi. dulu dong. Saya Betul, tidak mengakui akui dulu pendapatmu. lah. Masa malu Di sih? dalam kekristenan tidak pernah Bapa di surga itu menjelma menjadi manusia. Nggak ada itu. Nah, di tempatmu ini Allah menjelma menjadi manusia. Betul. Betisnya nampak, betul. Betul tidak? Des. Bang Edis. Kan Bang Edis. Ya, kau tidur di bawah sana. Tuhan Yesus Ya, kau itu. belajar dulu di bawah sana, belajar dulu. Heran saya. Saya ikuti pola pikirmu, kamunya bermuka dua. Lalu kamu tuduhkan kepada saya sesuatu yang tidak saya imani. Gimana Anda ini? Berat saudara-saudara. Oke, kita kasih naik ada Putri Sulawesi. Silakan Putri Sulawesi, nyalakan kamera dulu. Halo? Bentar. Silakan. Ini kayaknya saya pernah lihat ini. Oh, ini dari Muslim ini ya, seorang ini pendebat Muslim. Oke. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, betul. Baik. Apa yang mau Anda angkat, isu apa? Silakan. Ya, tidak lain dari konsep ketuhanan ini. Konsep Saya ketuhanan. ingin- iya. Apa itu ketuhanan? Coba Kamu- jelaskan dulu. Ya, Tuhan Karena saya itu- nggak ngerti dengan bahasa-bahasa kalian nih. Bahasa-bahasa kalian tuh bikin saya pusing. Coba kamu ketuhanan nggak adalah ngerti. gitu, silakan. Kamu kan gak mengerti apa itu Tuhan, ya kan? Oke, Tuhan. apa itu Tuhan? Coba. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Tuhan itu mengadakan sesuatu yang tidak ada. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia bukanlah makhluk. Itulah Tuhan. Oke, bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Rabbul Alamin. Apa Robul, apa Alamin? Ya, Tuhan pencipta alam semesta. Enggak, bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Rabbul Alamin. Tuhan pencipta alam semesta. Saya nggak tanya Tuhan pencipta. Bahasa Arabnya Tuhan. Robbi. Robbi, oke, Robbi, baik, Robbi. Berarti kata-kata Robbi itu artinya adalah pencipta. Bolehkah saya bertanya tentang konsep ketuhanan medis? Ya ini saya lagi mencoba mengerti bahasa-bahasa kalian ini loh. Robbi itu Bahasa berarti kami- artinya Kenapa gini, dengan kalau bahasa kalau kami? bicara itu gantian. Kamu kan mengatakan Ya, kamu kepada kan saya. kamu kan mengatakan bahasa-bahasa kalian. Emang kenapa bahasa kami? Ya Ada bahasa apa? kalian itu bikin saya bingung. Ketuhanan, apa itu ketuhanan? Nggak Apa ada yang kata membuat- ketuhanan itu dari mana datangnya? Ketuhanan. Di mana ada Konsep dalam ketuhanan itu Quran, kan di nggak mana tahu. dalam Alkitab itu kata ketuhanan itu ada di mana? Ya, ketuhanan itu bahasa Indonesia, Edis. Ya, Ya, Itu bahasa betul. Indonesia. Tuhan itu kan bahasa Coba Indonesia. ya, sepanjang saya membaca terjemahan Al-Quran maupun terjemahan Alkitab, saya nggak pernah ketemu kata ketuhanan. Di sebelah mana kata Ya, ketuhanan tentu itu saya nggak pernah saja ketemu. ketuhanan itu bahasa Indonesia, Edis. Sedangkan bahasa Al-Quran itu Robbil Alamin, Robbi. Robbil Ya, Alamin itu jangan- udah beda lagi. Udah ada Ya, alam di iya. situ. Kita nggak nanya bahas Iya. alam. Kalau Tuhan itu Robbi, ya, Kita nggak bahas alam kok. Kamu bahas alam. Alam Alah, apa apa lagi? ini mulu, ah. Alam goib. Salah, saya tanya dulu ya.
konsep Enggak, kita ketuhananmu fokus itu dulu kayak mengenai gimana. kata-kata itu loh. Gini, pertama Edis, kamu framing terus mengucapkan kau, Edis. begini, Putri Kasihlah Sulawesi, kesempatan saya biar bertanya bagus kita tentang diskusi. Tuhanmu. Kalau saya itu orangnya nggak suka debat kusir. Kalau kamu suka debat Ya kusir, saya pun boleh. enggak. Kamu debat sama yang lain. Kalau sama saya nggak suka debat kusir. Gini, Ya kamu hanya menanyakan tentang saya Tuhanku doang. saya Saya ingin ya bertanya masalahnya tentang saya Tuhan bingung. kau. Kamu mengeluarkan kata-kata yang nggak ada dalam terjemahan Al-Quran. Ketuhanan itu apa? Definisi Itu kan bahasa ketuhanan itu apa? Indonesia. Hah? Itu kan bahasa Indonesia. Ada nggak di Ya terjemahan kan? Al-Quran kata ketuhanan itu? Aduh, Edis. Coba Sudah tunjukkan dibilang, kepada saya gini. ketuhanan itu Tunjukkan bahasa kepada Indonesia, saya Edis. kata Kalau di ketuhanan dalam Al-Quran terjemahan itu, Al-Quran. Robbi. Enggak, Ji. Maaf mengganggu ya. Coba tunjukkan kepada saya kata ketuhanan ada di dalam terjemahan Al-Quran sebelah mana? Aduh, Edis. Di dalam Al-Quran itu hanya dikatakan Allah, Robbi, ya Robbil Alamin. Ya, itu dalam Al-Quran. Tapi kalau bahasa Oke, Indonesia baik. itu Berarti nggak ada kata ketuhanan. Tuhan. Tidak ada lah, karena itu bahasa Indonesia. Kau tuh framing mulu, Edis. Iya, berarti kamu ngomong sesuatu yang nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam Alkitab. Yang kita Ketuhanan orang apa Indonesia ketuhanan pahami itu? itu kan. Kalau gorengan ya Ya. saya tahu. Kalau Alah. ketuhanan itu apa? Ayo, Edis. Ketuhanan. Saya tanya, Edis. Yesus Kalau itu Tuhan keairan apa ada nggak bukan? keairan? Keairan. Apa keairan itu? Edis, ayo jawablah, Edis. Jawablah, Edis. Yesus Ya itu kau datang debat sama mengajarkan sana, sama yang kebenaran. sama yang selevelmu sana, sama selevelmu diskusi. Jadi teman-teman begini ya, saya ini males debat sama model-model orang-orang awam tuh, saya males begitu loh. Ketuhanan, sepanjang saya baca Alkitab, sepanjang saya baca Al-Quran, nggak ada itu ketuhanan itu apa gitu loh. Coba, kalau kalian bisa tunjuk ada di dalam Alkitab kata ketuhanan ataupun kata ketuhanan di dalam terjemahan Al-Quran, saya lompat dari Monas lah. Apa ketuhanan itu? Ketuhanan itu sama kayak keairan. Apa lagi? Kalau ketakutan ada ketakutan. Kegelapan ada. Terus apa lagi? Keheranan ada. Ketuhanan apa dalam Al-Quran? Gak ada, dalam Alkitab juga gak ada. Ketuhanan itu cuma ada di Undang-Undang Dasar Pancasila. Itu ketuhanan yang Maha Esa ada. Tapi kalau di dalam Al-Quran gak ada. Dalam Alkitab juga gak ada. Itu bahasa-bahasa apa sih? Gak ada. Nggak ditemukan istilah ketuhanan di dalam Al-Quran maupun Alkitab. Ada-ada saja. Jadi diskusinya itu udah mulai ngawur. Nggak ada. Sama kayak kata kesetanan. Apa kesetanan itu? Keiblisan. Bicara konsep keiblisan itu. Keiblisan. Apa keiblisan? Itu bahasa-bahasa gini. Itu bahasa orang-orang nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah baca Al-Quran. Saya sudah bilang sama kalian berkali-kali, 80% atau 90% orang yang debat agama ini nggak ngerti agama. Jangan mereka patokannya, gitu loh. Kalau kamu patokan kepada mereka, ya debat kusir terus. Debat kusir nggak pernah ada ujungnya. Oke, Vidi Wansa, silakan. Silakan Pidi Wansah. Giliran ditanya ketuhanan apa, bingung. Ketuhanan, keiblisan, keairan, kepohonan gitu. Kepohonan. Ya silakan Pidi Wansah, nyalakan kamera dulu. Ya. Halo Pidi Wansah, kenapa? Sudah. Oke. Anda umur berapa ini, Bang? Oke. Anda umur berapa? Udah 25. Kemarin 20, sekarang 25, nambah 5 tahun. Memang. 20 Bang Edis. Ya, coba anu dulu lah, sana dulu. Pak, tambahin 25. umur dulu. Nanti kena ban kita. Teman-teman, tok-tok ini, teman-teman, ada gila-gilanya sedikit. Ya. Kita nggak ngerti gimana, tahu-tahu dia langsung mengatakan Anda berbicara dengan anak di bawah umur. Ya, sang petualang, silakan Bang. Sang petualang. Halo, sang petualang. Oke, baik ya. Kalau tidak bicara kita turunkan ya. Kita kasih naik ada
Saya kasih kesempatan lagi ya, Putri Sulawesi ini ya. Kalau kamu mau diskusi yang kayak begitu, banyak sekali orang-orang awam yang bisa kamu ajak diskusi. Silahkan kamu ngomong sama mereka. Jadi Kalau sama diskusi botol dengan kau. saya, kita ini harus Kamu itu ya, jelas. ketololan kau itu. Kalau Ini ketololan aku saya naik di tahu. sini. Kalau Ini aku naik di kebodohan, sini. Mau berdiskusi kepintaran dengan saya kau, tahu. Is. Kalau ketuhanan saya nggak ngerti apa itu. Kau botol kali kau, Keiblisan. makanya kau botol. Ya coba Ketololan kamu juga jelaskan jadi. dulu sama saya, apa itu ketuhanan? Bahasa Arabnya ketuhanan itu apa? Coba. Botol kali. Udah dibilang berapa kali? Itu bukan Nyalakan bahasa kameramu Arab. dulu coba. Kalau kamu nggak mampu menjelaskan, itu artinya harus kamu akui kamu salah memilih kosakata gitu loh. Itu kenapa Bahasa bisa Arabnya salah? Nah, ketuhanan bahasa itu apa? Indonesia. Coba. Alah, itu terus kau ulang-ulang ah. Enggak, biar kita Ayo, diskusinya kita itu diskusi tentang enak, Tuhan biar dulu. biar Ayo. kita tuh ngerti kita lagi Jadi, ngomong apa. Coba. Coba tunjukkan datanya di mana pengakuan Yesus itu sebagai Tuhan. Ayo. Di dalam Yohanes 13 ayat 13. Lalu siapa yang Tuhan di situ? Yesus. Sementara Yesus sendiri Coba kamu baca dulu mengajarkan Yohanes 13 ayat 13 biar kita nggak Di situ debat kusir. kurios. Situ kurios. Gimana? Guys. Kurios di situ. Bukan teos. Ya memang kurios, kamu kan bertanya tentang kurios. Iya. Yang sama dengan Di situ Rob itu Tuhan, bahasa kan? Arabnya. Tuhan kan di situ Tuhan. Kurios itu Tuhan kan? Ya, kata Tuhan dengan kata Tuhan itu sama. Sama Enggak, aja itu. Beda. Kalau kata Tuhan semua kau samakan menjadi Tuhan, berarti semua Kamu umat lagi manusia ngomong jadi Alkitab Tuhan bahasa semua dong. Indonesia apa ngomong Alkitab bahasa Yunani? Lalu kitabmu bahasa apa? Hah? Ini Injil berbahasa berbahasa Indonesia. Yunani. Saya mana tahu bahasa Yunani? Kamu pun saja nggak tahu bahasa Yunani. Apalagi saya bukan. Anda ini seorang muslim atau apa? Nah, Murtadin, saya pernah naik ke Komal ini tapi nggak berlanjut karena baterainya lowbat, Bang. Oh ya. Itu suara apa itu yang berisik-berisik? Coba, apakah bisa diamankan dulu? Karena suaranya ikut diskusi ke sini mereka. Nah, coba cari tempat dulu yang posisinya itu tidak apa namanya? Ada suara-suara berisik di belakangnya, backgroundnya. Oke. Saudari Gemini, saya mau tanya dulu. Anda ini tadinya lahirnya muslim kah atau bagaimana? Iya, benar. Apa buktinya? Berapa tahun Anda menjadi seorang muslimah? Sudah 1 tahun lebih sedikit. Tahun Oh lalu. baru. Oh baru saja berarti. Ya. Oh baru saja. Desember. Januari 2025 deh. Ya, tanggal 7. Januari 2025 tanggal 7. Oh baru berapa bulan yang lalu. Oke, karena di sini ya 2025 Januari. Oh tahun lalu. Oh saya kira tahun ini. Oke, berarti baru satu tahun lebih ya. Oke. Begini, Kak Gemini, di sini itu tidak boleh hanya sekedar pengakuan. Kalau hanya ngaku-ngaku, saya juga bisa ngaku nabi. Nah, pengakuan itu harus didukung dengan yang namanya bukti. Berarti waktu kemarin masih menjadi seorang muslimah, sholat ya. Iya. Oke. Waktu sholat itu tentu membacakan bacaan-bacaan seperti pada umumnya orang Islam. Bisa nggak membacakan satu surat begitu coba? Niat sholatnya ya. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Husoli senatan mauribi rak'abataini lillahi ta'ala. Oke, coba baca satu ayat di dalam Al-Qur'an. Misalnya apakah surat Al-Fatihah kah atau surat apa? Silakan coba. Ini bukan mau menyuruh masuk menjadi Islam lagi ya, tapi sebagai pembuktian saja gitu. Silakan. Al-Fatihah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, sah ini. Oke. Ya. Ini maksudnya bukan sah jadi Islam lagi, maksudnya sah dulunya muslimah. Ya, iya. Oke. Boleh cerita-cerita ini, ada apa gerangan kok bisa begitu meninggalkan agama Islam? Baru 1 tahun lebih beberapa bulan yang lalu. Ya, silakan. Iya, benar. Iya, Dek. Gimana? Pertama-tama itu awalnya anak saya yang bernama Resen yang sekarang sudah umur mau jalan 13 tahun ini, itu kan dari dalam perut, izin ya permisi, kepalanya dua, iya.
dan hampir mau di sesar di rumah sakit Manado. Tetapi ketika itu dokter bilang kalau setelah sesar itu ada 2 faktor kemungkinan yang terjadi. Yang pertama kalau nggak metong, yang kedua idiot. Seperti itu deh. Dan saya sebagai mamah dari Resen, saya nggak mau itu terjadi. Oke. Ya, akhirnya saya meminta kepada almarhum suami saya untuk dibawa pulang anak saya Dari rumah sakit. dari rumah sakit Manado ya. Terus? Dan tetangga kos ada kasih tawarkan kepada saya. Dia bilang, Ibu Guzel, bisa orang pakai bahasa daerah, bisa kita bawa anaknya ke gereja kami. Didoakan, katanya seperti itu. Dan singkat cerita, sudahlah saya bawa ke sana hari Minggu, dan Kamisnya kepalanya Resen udah nggak 2 lagi, tapi kempes, jadi kulitnya itu gelandungan begitu deh. Seperti itu. Ya, di gereja Tiberias di Bitung, Sulawesi Utara. Mujizat ya. Tapi itu kan waktu masih bayi. Oh, itu yang masih bayi. Tapi kenapa kok 13 tahun? Sekarang umurnya sudah 13 tahun. Itu kejadiannya waktu tahun 2014, Dek. 2014. Tapi apanya masuk Kristennya baru 1,5 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu. Ya, benar. Banyak hal yang sudah saya alami. Saya jujur berarti ya. setelah mengalami peristiwa yang supranatural tersebut, masih saja menjadi seorang muslimah ya. Selama 13 tahun itu belum ada ini ya, masih tetap beragama yang lama ya. Terus akhirnya mohon maaf, saya awalnya buat akun ini pengen ikut itulah, dalam arti adu kata-kata dengan abang-abang apologet dari Kristen, dan di situ 2 tahun saya lakukan itu, dan ya bisa dikatakan ada satu hal yang dimana di situ bikin saya terinilah Edis ya. Oke. Sehingga akhirnya 1 tahun beberapa bulan yang lalu baru memutuskan untuk menjadi seorang Kristen ya. Ya, semoga ya dengan menjadi Kristen ini memiliki hidup yang baru ya, hidup yang lama sudah ditinggalkan dan sekarang sudah memiliki sesuatu yang jauh lebih baik ketimbang yang dulu seperti itu. Mungkin ada pesan yang lain, Kak Gemini? Ya, ada. Tetap semangat untuk di Edis karena saya selalu mengikuti. Seperti itu. Amin. Sama-sama ya, kita semuanya semangat ya. Ya, harapan besar saya adalah nanti jiwa-jiwa baru sebagai maksudnya seperti saya yang di Edis menangkan. Amin. Amin. Oke, hanya itu Kak Gemini? Waktunya, terima kasih banyak. Sama-sama Kak Gemini. Saya turunkan ya. Dadah. Terima kasih ya. Ya, itu ya teman-teman ya, berbagai macam kesaksian ya dari orang-orang yang tadinya dia Muslim atau tadinya dia bukan Kristen menjadi Kristen, itu berbagai macam kesaksian. Ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan kembali ya teman-teman, ini saya umumkan sekali lagi, ini adalah akun TikTok saya teman-teman. Ini adalah akun orisinil ya. Bagi teman-teman yang belum follow, nah silahkan follow dulu. Ini akun kecil kita teman-teman, akun kecil saya yang justru ini akun yang pertama itu saya buat. Ini saya pakai. Makanya kalau kalian lihat postingan yang pertama di akun ini, itu lama banget, 2 tahun yang silam. Ya, saya masih ingat ya bulan pas lah 2 tahun yang silam itu, kalau nggak salah Mei ya, bulan Mei. Sekarang baru April, sebulan lagi 2 tahun. Oke ya teman-teman, jangan lupa ya di follow akun ini. Bagi teman-teman yang sudah lama mengikuti saya, kenal dengan saya, pasti tahu lah akun-akun ini. Kalau orang-orang baru dia pasti nggak tahu akun ini ya. Begitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Sang Petualang 87 ya, silakan Sang Petualang. Selamat malam Sang Petualang. Halo. Tidak kedengaran Bang suara Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Kabarnya Bang Edis? Puji Tuhan baik. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Siap. Kamera nyala dulu, silakan. Oke Bang, siap. Bentar Bang. Oke. Jangan kena lampu Bang, karena silau. Malam Edis, maklumlah kameranya di dapur. Selamat malam. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Apakah Anda Muslim atau apa?
Muslim, Bang. Muslim. Coba Bang, jangan Muslim, Bang. kameranya itu jangan ke arah lampu Bang. Kameranya, nah begitu. Nah iya. Kalau ke lampu, jadinya lampunya yang kelihatan di sini. Ya silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Nah, kita cuma mengutarakan ini aja, Bang. Kita mungkin nggak paham kali lah soal agama lah ya. Nah, Terus Anda cuman mau cuma nanya gini aja, Bang. apa itu? Ya utaranya ini aja, Bang. Tadi kan masalah kan belum itu kali ya. Kan masalah agama belum tahu, kita belum tahu kan itu. Katanya Yesus, katanya Tuhan kan gitu, Bang. Cuman itu aja, Bang, pertanyaannya. Oke, ya Gimana, pertanyaan Bang? Anda apa ini? Kalau itu bukan bertanya, kalau itu Anda cuma dengar katanya. Maksudnya yang menjadi pertanyaan Anda itu apa? Ya pertanyaannya kan gini, Bang. Kan katanya kata Bang kan. Ya makanya bingung saya, Bang. Makanya bertanya Bang sama Bang Edis gitu. Oke, yang membuat Anda bingung Yesus itu itu apa apa? Tuhan apa Rasul gitu. Bingungnya cuma gini, Bang. Apa tuh? Ada separuh orang bilang ya Tuhan Yesus, ada bilang juga Rasul kan gitu, Bang. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus itu Bang ya. Pertanyaan yang sangat umum dan pertanyaan yang selalu ditanyakan. Jadi begini Bang, Tuhan Ya, dengan Rasul, itu sesuatu yang bisa berjalan bersama-sama begitu. Karena Anda berpikir bahwa kalau Tuhan tidak mungkin Rasul, gitu. Artinya Anda sudah punya pikiran bahwa sesuatu itu adalah seperti kontradiksi begitu. Contoh, kalau air pasti bukan minyak. Kalau minyak pasti bukan air. Nah, itu betul, Bang. Minyak apa air nih? Karena minyak sama air itu nggak sama begitu. Nah, sedangkan kata Rasul dengan kata Tuhan itu bukan seperti itu, Bang. Jadi banyak orang bertanya Yesus itu Tuhan atau manusia, Tuhan atau Rasul, seolah-olah Tuhan dengan Rasul itu berbeda. Nah, jadi saya sudah sering menjelaskan ya, Bang ya. Saya itu sering menjelaskan begini. Sebenarnya, Bang, di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Qur'an itu tidak ada kata Tuhan, Bang. Kalau mungkin Anda selama ini diskusinya dengan orang-orang yang pengetahuannya itu hanya abal-abal begitu. Jadi saya mau kasih tahu sama Anda, sebenarnya Bang, kata Tuhan itu nggak pernah ada dalam Quran, nggak pernah ada dalam Alkitab. Yang ada itu kata Rob atau kata kurios. Nah, kata kurios itu dengan manusia itu bukan sesuatu yang bertentangan. Contoh begini Bang, ketika kata kurios atau kata Rob itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, itu menjadi kata Gusti, atau kalau bahasa Indonesia itu jadi kata Tuan. Sama begini Bang, Yesus itu Tuhan apa manusia? Kalau Tuhan sama manusia itu sesuatu yang nggak bertentangan kan? Tapi kalau sekarang Tuhan apa manusia itu menjadi sesuatu yang bertentangan Bang. Karena apa? Karena masyarakat telah membentuk sebuah definisi yang keliru terhadap kata kurios maupun kata rob itu Bang. Padahal kalau kita cek di dalam kitab suci ya, yang rob itu bisa aja manusia, bisa aja rasul. Begitu. Saya mau tanya dulu, apakah Anda mudeng atau ngerti dengan penjelasan saya? Silakan. Ngerti Bang, ngerti paham. Ya, jadi ketika Anda bertanya apakah Yesus itu Tuhan atau Rasul, itu sebenarnya pertanyaan Anda itu sama dengan begini. Apakah Yesus itu Tuhan atau Rasul? Itu kata yang sama, Bang. Seperti itu. Jadi kata Rob atau kata kurios, itu terjemahannya itu adalah Tuan atau Tuhan. Nah, cuman di dalam bahasa kita Indonesia, Tuan dengan Tuhan itu sesuatu yang berbeda. Padahal di dalam bahasa aslinya itu kata yang sama, yang bisa ditujukan kepada yang di langit dan kepada yang di bumi. Seperti itu, Bang. Oke. Sudah cukup paham, Bang, penjelasan saya? Udah, berarti kan ada apa penjelasan sedikit makanya kan gitu. Jadi bahan pertanyaan gitu udah mati Nah, gitu, Bang. sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya begini, Bang. Mengapa kita ya tidak menjadikan Yesus sebagai Tuan kita, sang empunya kita? Tuan itu kan artinya sang empunya, Bang. Tuan itu artinya yang memerintah. Lawan kata Tuan itu adalah hamba atau pekerja. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa Anda lebih memilih menjadi hambanya Allah begitu, bukan hambanya daripada Yesus seperti itu. Nah, ketika ini sudah saya sering jelaskan, ketika Anda menjadi hamba daripada Allah, maka Anda akan melakukan perintah-perintahnya. Ketika Anda menjadikan Allah sebagai Tuan Anda akan menjadikan Dia sebagai sesuatu yang menyuruh memerintah Anda.
seperti itu. Tetapi ketika Anda mengambil Yesus sebagai Tuhan Anda akan menjadikan dia sebagai orang yang memerintah dan mengatur Anda. Nah, sebagai seorang Kristen, ya, sebagai seorang yang sudah mempelajari kebenaran, ya, maka saya akan menyerahkan diri saya supaya saya mengambil Yesus sebagai orang yang mengatur dan mengendalikan hidup saya, bukan Allah, begitu. Karena kalau Allah yang mengatur hidup Anda nanti akan melakukan perintah-perintahnya. Nah, perintah-perintah Allah itu salah satunya nanti kalau kita bicarakan di sini biasanya itu suka kena ban ini akun Bang, gitu. Nah, Anda kan tahu ya perintah-perintahnya, contohnya apa tadi? Ya, contohnya mencium-cium sana itu, yang anu itu tahu kan, yang sana itu kan? Muah itu loh, yang anu itu loh, tahu kan yang itu? Itu. Seperti itu Bang. Jadi makanya saya menyarankan kepada setiap manusia, setiap orang, jangan menjadikan Tuhan Anda yang sekarang ini jadi Tuhan Anda, jadi majikan Anda. Tetapi jadikanlah Yesus yang menjadi Tuhan Anda atau majikan Anda. Sehingga hidup Anda dikendalikan dan diatur oleh Yesus, bukan dikendalikan dan diatur oleh yang ono itu. Nanti kalau saya ngomong kena ban kita. Gitu ya, paham maksud saya ya? Oke, paham. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke, cuman itu aja dulu Bang. Nanti waktu kita bertanya lagi yang lain. Oke, yang saya rindukan dari diri Anda adalah begini. Kapan nih Anda membuka diri Anda? Kapan Anda membuka pintu hati Anda supaya Yesus menjadi Tuanmu? Kalau soal itu Bang, kita bahas ya Bang ya. Nanti kita kan nggak mau nyenggol sana, nggak mau nyenggol sini kalau saya Bang ya. Kita bicara berdua, berarti kita nggak mau nyenggol yang lain lah Bang. Kalau untuk iman Abang, yang gitu udah aku dengar tadi kan gitu tujuannya. Nggak tahu lah pokoknya. Iman Abang segitulah kan itu. Kalau iman saya menyinggung apa-apa lah, bendera lah pokoknya. Pokoknya iman saya sendiri lah. Pokoknya masih sama Allah Subhanahu Wa Taala lah Bang. Ya sudahlah, Kan, itu pilihan diri Anda begitu. Yang jelas kalau Anda menjadikan Allah sebagai Tuanmu, maka Anda milik Allah. Anda adalah kepunyaan Allah sehingga Anda dikendalikan dan diatur oleh Dia. Tetapi kalau Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan Anda, maka Anda milik daripada Yesus sehingga Anda melakukan apa yang Yesus suruhkan kepada Anda. Nah, itu terserah, pilihan ada di dalam diri Anda. Tapi bagi saya yang sudah mencari kebenaran, sudah menggali kebenaran, saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan saya yang memiliki dan yang mengatur hidup saya, seperti itu. Karena nanti kalau saya diatur oleh Tuhanmu, nanti saya ikut-ikutan jadi nyium batu. Oke ya, seperti itu ya. Oke Mas. Oke, terima kasih. Iya, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Teman-teman sekalian, ini saya umumkan kepada teman-teman bahwa kita pakai akun yang kecil. Jadi pastikan teman-teman memfollow akun ini ya. Akun ini memang akun kecil sehingga tidak seheboh akun yang satunya ya. Kalau di sini ya 3.000 gitu udah besar itu ya. Ya, silakan teman-teman ya. Jangan lupa di-follow. Ya. Oke, kita kasih lanjut. Tapi saya harus ini ya teman-teman ya. Saya harus sering iklan karena kita ini sebenarnya sudah mengalami banyak keperluan sebenarnya ya. Makanya saya itu sebenarnya pengen fokus aja gitu. Pengen fokus ke apologetika seperti ini. Tapi teman-teman ya, di sini itu bukan seperti di Konoha ya. Teman-teman tahu lah di Konoha ya. Kalau di Konoha itu ya kita tidak perlu memerlukan biaya yang banyak-banyak. Tapi di sini itu memang keperluannya itu tinggi. Jadi teman-teman, kalau sekarang saya harus sering iklan-iklan ya. Jadi teman-teman support dan dukung channel ini teman-teman ya. Baik melalui tap-tap layar, bagikan, follow akun ini. Kalau teman-teman ada berkat juga teman-teman bisa mensupport melalui gift ya teman-teman ya. Nah teman-teman sekalian, teman-teman yang mau mensupport saya secara finansial, teman-teman bisa tapi ini akun satunya ya. Saya coba ada nggak di sini ya. Ada nggak? Oh ada ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa support dan dukung saya secara finansial di yang tertera di layar. Teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot layarnya supaya teman-teman tidak kehilangan kontak support terhadap saya ya, support secara finansial terhadap saya. Teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di situ. Oke,
Kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada Cecep anak Minang. Oke. Ya, selamat malam saudara Cecep. Silakan nyalakan kamera Anda. Benar ya. Ya, silakan. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam Bang Cecep. Anda Muslim. Ini apakah di sana Anda ada suara speaker atau apa? Karena balik lagi ke sini. Enggak ada speaker ini. Tapi suaranya balik lagi ke sini, Bang. Ini kah? Nggak tahu saya, Bang. Tapi suaranya balik lagi ke sini. Bentar ya. Masih balik nggak? Cek 1 2 3. Masih, Bang. Masih balik ya? Cek 1 2 3. Masih balik, Bang. Masih. Jadi saya itu mendengar suara saya sendiri, Bang. Halo. 1 2 3. Sekarang udah. Ya, pakai apa tadi, Bang? Ya, silakan. Saya mau tanya dulu ya, Bang ya. Apakah Anda ini seorang muslim kah, Bang? Malah tidak terdengar suara Anda sekarang, Bang. Oke, Bang, bagusin dulu perangkat Anda ya. Nanti bisa naik lagi kembali ya. Silakan ya. Bagi teman-teman yang mau naik, pastikan teman-teman Anda memiliki internet yang bagus, Anda memiliki peralatan yang bagus ya, sehingga kita bisa berdiskusi yang bagus. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu channel ini ya kita anggap mereka ya orang-orang baru ya, nggak apa-apa lah ya. Mungkin mereka belum tahu di mana channel ini berada. Kita kasih naik ada Helki Nugraha. Helki Nugraha juga. Oke, ini Cecep Minang sudah datang lagi, si Cecep. Ya, silakan Cecep, saudara Cecep, silakan nyalakan kamera Anda. Gimana? Masih apakah? Sekarang sudah bagus, Bang. Sekarang udah bagus, ya. Oke. Saya tanya dulu ya, Bang. Abang, apakah Anda seorang Muslim? Saya Muslim. Oke, silakan, Bang. Kita mau diskusi yang baik ya, silakan. Ya. Saya tadi mendengar kata Bang Edis katanya Rasul sama Tuhan kenapa nggak bisa jadi satu? Sedangkan saya berpikir kalau Rasul itu artinya bukan yang menyampaikan wahyu. Kenapa diibaratkan sebagai Tuhan gitu? Oke, baik. Jadi begini, Bang. Pertama-tama, supaya kita itu tidak salah paham atau kita debat kusir gini, Bang. Pertama, Al-Quran dan Alkitab itu sama-sama bukanlah berbahasa Indonesia. Anda setuju tidak itu? Gimana? Saya ulang satu kali lagi ya. Al-Quran dan juga Bible itu aslinya tidak ditulis di dalam bahasa Indonesia. Setuju? Ya, terus? Oke. Berarti aslinya tidak ada kata Tuhan di situ. Setuju? Kenapa di kitab suci sendiri tidak ada kata Tuhan? Baik di Bible maupun Al-Quran kan lucu kan? Begini, Bang, biar kita itu diskusinya akademis, biar kita nggak diskusi seperti komal-komal yang lain. Kalau di komal-komal lain ya, yang diskusi juga orang-orang ya, mohon maaf lah IQ-nya jongkok. Kalau channel saya bukan channel seperti channel yang lain, Bang. Jangan samakan channel saya ini dengan channel-channel yang lain. Ya, channel-channel lain itu isinya itu cuma orang-orang ini semua lah. Debat-debat tapi dia nggak berkompeten. Coba ya, begini, Bang. Al-Quran dan juga kitab kami Injil itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadinya di dalam Al-Quran tersebut sebenarnya tidak ada kata Tuhan. Yang ada itu kata Rob. Di dalam Alkitab kami pun sebenarnya tidak ada kata Tuhan, Bang. Yang ada itu kata kurios. Jadi sebenarnya pertanyaan Anda itu sebenarnya begini, pertanyaan Anda itu. Apakah Rob itu dia selalu tidak mungkin Rasul? Ataukah apakah kurios itu mustahil Rasul? Kan begitu. Betul tidak? Ntar ya Bang Edis ya, mungkin kalau saya di apa ya, kalau Bang Edis artikan kata Indonesia, kurios itu kan Tuhan kan? Ya, kurios itu sebenarnya, Bang. Ini masalahnya, Bang. Jadi permasalahan muncul ketika kata kurios itu diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Begitu. Dan kata Rob ketika diterjemahkan menjadi kata Tuhan itu juga muncul masalah, begitu. Karena kalau mau kita jujur, Bang, kalau kata Rob itu diterjemahkan jadi Tuhan, maka Allah itu Tuhan, bukan Tuhan. Nah, yang menjadi masalah sekarang itu, Bang, kita orang Indonesia ini sudah membedakan kata Tuhan dengan kata Tuan.
Makanya janggal kalau orang manusia ya yang tidur, makan, dipanggil Tuhan, itu menjadi sesuatu yang aneh. Makanya muncul pertanyaan, manusia kok Tuhan? Padahal Bang, di dalam bahasa aslinya, sedikit Bang, sebentar, biar saya selesaikan. Boleh saya selesaikan? Boleh kita diskusi yang ilmiah akademis, boleh nggak? Oke, lanjutkan. Oke. Jadi Bang, kata kurios itu di dalam bahasa aslinya itu biasa disematkan kepada manusia. Manusia dipanggil kurios itu nggak aneh. Makanya kalau kita baca Alkitab, tidak pernah ada orang bertanya, Yesus, apakah engkau Tuhan? Nggak ada. Kalau kita buka Injil Bang ya, bahkan saya berani men-challenge orang. Barang siapa yang bisa menemukan di dalam Injil, orang bertanya kepada Yesus, apakah engkau Tuhan? Saya lompat dari Monas. Nggak ada satupun orang yang bertanya begitu. Tapi kalau orang bertanya, apakah engkau Mesias? Itu ada. Jadi orang itu mempertanyakan apakah Yesus itu Mesias. Nggak ada orang yang mempertanyakan apakah Yesus itu Tuhan di dalam Injil. Karena kata kurios atau kata Tuhan itu biasa disematkan kepada seorang manusia. Begitu juga di dalam Al-Quran, kata Rob itu biasa disematkan kepada manusia, itu nggak masalah. Begitu. Makanya Bang, kata kurios atau kata Rob itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu menjadi Lord. Dan orang manusia memanggil manusia lain sebagai Rob, itu wajar. Nggak ada orang, apakah engkau adalah Lord? Nggak. Makanya kalau kita mau diskusi yang ilmiah dan akademis seperti itu Bang. Itu silakan. Tapi saya tadi mendengar selentingan Bang Edis bilangnya Tuhan, bukan Tuhan. Jadi saya beranggapan ini menurut akal saya sendiri ya, di luar dari akademis yang kata Bang Edis ya. Kenapa Bang Edis bilang Tuhan, bukan Tuhan? Itu yang buat saya bingung loh dari penjabaran. Karena kata Tuhan, ya begini Bang. Karena kata Tuhan itu akan lebih gampang Anda cerna ketimbang saya pakai kata Tuhan. Kalau saya pakai kata Tuhan, pengertianmu adalah Yesus itu Bapa di surga. Dan jawabannya bukan Bang. Yesus tidak pernah mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan atau Tuhan Bapa di surga. Nggak pernah. Akulah Bapa di surga, itu nggak pernah ada. Tetapi dia mengklaim sebagai Tuhan atau Tuhan yang ditujukan kepada Sang Mesias. Jadi ketika Yesus berkata bahwa dirinya adalah Tuhan atau kurios, maksudnya ia sedang menyatakan bahwa dirinya adalah Sang Mesias, Bang. Itu pesan Injil yang sebenarnya Bang. Cuman banyak orang baca Injil itu Bang, dia tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah seorang Yahudi, bahwa murid-murid itu orang-orang Yahudi. Banyak orang baca Injil menganggap Yesus itu orang Batak atau orang Indonesia atau orang Jawa atau orang Manado, akhirnya repot. Begitu. Makanya kalau kita baca Injil Bang, kita tuh harus ngerti. Pengertian kita itu harus kita perbaiki dulu. Yesus seorang Yahudi, murid-murid semua orang Yahudi. Mereka menanti-nantikan Sang Mesias yang akan datang. Begitu Bang. Jadi dari tadi yang saya tangkap dari omongan Bang Edis itu bilang Yesus nggak pernah bilang dia Bapa yang di surga. Jadi ibarat kata yang menurut pikiran saya ya, yang jauhkan dari akademisi ya, dari pikiran awam saya aja. Jadi yang dibilang anak Bapa dan Roh Kudus itu gimana ceritanya? Kalau Bang Edis bilang Yesus itu bukan mengaku sebagai Bapa, sedangkan dalam konsep Tritunggal itu kan ada yang anak tanyain Bapa. Yang Tritunggal itu Bang. Kenapa? Bahkan mereka itu, saya anggap itu mereka itu ya orang-orang gila mereka itu. Begini Bang, banyak orang mereka itu mengaku-ngaku Tritunggal, tetapi mereka itu tidak ngerti apa itu Tritunggal Bang. Makanya Bang, pengertian Tritunggal ini itu sudah menjadi pengertian yang salah di tengah-tengah masyarakat. Tritunggal itu apa sih? Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu Bang. Nah cuman sama orang dijelas-jelasin akhirnya kebablasan. Begitu. Ketika mereka menjelaskan Tritunggal itu, seolah-olah mereka itu sudah pernah ke surga. Begitu. Makanya mereka menjelaskan Tritunggal versi mereka sendiri. Tritunggalnya bom-bom, pulpen 3 tapi fungsi. Seperti itu udah nggak usah didengeri. Tritunggal yang benar itu adalah Tritunggal versinya Alkitab. Bukan Tritunggal versinya penjelasan-penjelasan orang yang sudah pernah ke surga. Yang sudah dijelaskan secara kebablasan. Begitu Bang. Tritunggal yang benar itu kayak begini Bang. Jadi kita mempercayai Bapa di surga. Kita juga mempercayai Yesus yang diutus oleh Bapa di surga. Dan kita juga mempercayai Roh Kudus yang juga diutus oleh Bapa di surga. Nah, Roh Kudus dan Yesus itu asalnya dari Bapa di surga.
Jadi perbaktian ya atau ketaatan atau menuruti Roh Kudus atau menuruti Yesus itu bukan menuruti otoritas yang lain. Di dalam Alkitab yang dilarang itu adalah kita itu menuruti otoritas yang lain. Contoh. Di dalam hukum yang pertama, di dalam hukum 10 hukum Musa itu, yang ditulis di loh batu itu, jangan ada padamu ilah asing. Ilah itu atau Allah itu maksudnya otoritas, Bang. Jadi nggak boleh ada otoritas lain. Seperti contohnya Baal Peor, Dewa Moloch, apalagi ilah, apalagi Dagon, Artemis, apalagi. Pokoknya segala ilah asing itu nggak boleh kita berbakti kepada mereka. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus itu ilah asing seperti Moloch, seperti Baal Peor? Tidak, karena Yesus datangnya dari Bapa di surga. Jadi perbaktian kepada Yesus itu bukan perbaktian kepada ilah asing, sehingga menjadi menyakiti hati Bapa di surga. Begitu. Justru perbaktian atau menghambakan atau ketundukan kepada Yesus itu adalah bagian daripada ketundukan kepada Bapa di surga. Ketika kami menundukkan diri kami, mengalahkan diri kami supaya kami dikuasai oleh Roh Kudus, itu kami tidak menundukkan diri kepada ilah asing, kepada otoritas asing. Justru kami menaklukkan diri kepada Bapa di surga dengan perantaraan Roh Kudusnya. Itu Tritunggal tuh kayak begitu, Bang. Begitu. Makanya gimana? Ya, silakan ngomong dulu Bang Edis. Makanya, Bang, kalau kita betul-betul memahami isi Alkitab, kita itu ngerti maksud Alkitab itu apa. Tapi kalau kita sudah mendengarkan penjelasan, ini hakikatnya, duinatur hakikat, apa itu apa gitu loh. Apa itu, bukan itu. Alkitab itu tidak pernah menyuruh orang, kamu harus paham hakikat begini. Nggak ada itu, Bang Damang. Nggak ada. Yang Alkitab maksudkan itu adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kepada Bapa di surga. Cara kita menaklukkan diri kepada Bapa di surga itu gimana? Mengikuti dia itu gimana? Taat kepada perintah dia itu gimana? Ya taat kepada Yesus yang diutusnya. Taat kepada Roh Kudus yang diutusnya supaya tinggal di hati kita. Nah, ketika kita menaklukkan diri kepada Roh Kudus ataupun kepada Yesus, itu bagian daripada menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Makanya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu satu. Itu Tritunggal itu begitu. Bukan hakikat apa sih hakikat apa? Jadi Itu apa dari, hakikat itu gitu. Seperti jadi itu. saya dari penjelasan Silakan. Bang Edis ini kan, saya lagi berpikir nih, posisi Yesus ini sama Bapa sejajar atau gimana? Dari penjelasan Bang Edis tadi. Baik. Ini sejajar atau bagaimana? Begini. Kalau kita berbicara yang biblikal, kita berbicara yang alkitabiah, di dalam Alkitab itu dikatakan begini, kepala daripada Yesus atau Sang Mesias atau Kristus itu adalah Bapa di surga. Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus dan Bapa itu sejajar atau tidak sejajar. Yang Alkitab ajarkan adalah bahwa kepala daripada Kristus itu adalah Allah Bapa di surga. Itu yang biblikal, seperti itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Begitu, Bang. Nah, cuman yang menjadi problem kita di sini, Bang. Yang menjadi problem kita, Anda sebagai seorang Muslim, Anda itu menaklukkan diri bukan kepada Bapa di surga, bukan kepada Roh Kudus, dan bukan kepada Yesus. Anda membuat diri Anda patuh, takluk tunduk, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada Muhammad. Dan di dalam perspektif kami ini, Bang, ya, kita saling menghargai iman masing-masing. Di dalam perspektif kami, ketika Anda menaklukkan diri kepada Allah, mengikuti Allah, Anda itu sudah jatuh kepada pelanggaran hukum yang pertama di dalam 10 hukum Musa. Anda telah mengambil ilah lain sebagai tuan Anda, sebagai majikan Anda, yaitu Allah. Seperti itu. Dan Allah itu bukanlah Tuhan yang ada di dalam Injil maupun Taurat. Seperti itu, Bang. Tapi saya lucu aja. Semoga Anda ngerti maksud saya. Silakan. Saya lucu aja dari penjelasan Bang Edis ya mengenai hukum Taurat. Bukannya hukum Taurat itu yang menjalankan semuanya bukannya agama Kristen ya? Jadi kalau Bang Edis tautkan antara Taurat sama hukum Islam mungkin agak berjauhan, tidak sinkron jadi tibanya. Tapi kalau Bang Edis jelaskan tadi ke antara Yesus sama Bapa itu apa dalam kesejahteraan gimana, mungkin bisa Bang Edis lakukan di aturan Taurat Musa. Tapi kalau aturan pada Islam mungkin nggak bisa masuk ya Bang Edis. Karena kitab yang dibawa sama Kristen itu dari Tauratnya Musa, bukan dari apanya.
Ya, tapi poin kita tadi bukan di situ Bang ya. Poin kita tadi kan mengenai apakah kurios itu bisa saja rasul, kan begitu. Makanya dari penjelasan saya tadi kan sebenarnya Anda sudah nangkap begitu. Sebenarnya kita sudah clear Bang. Makanya kalau kita diskusi lintas agama begini, kita benar-benar ngerti maksudnya Quran dan maksudnya Alkitab. Sebenarnya kita itu nggak berdebat. Kita itu cuman tinggal milih aja sekarang. Apakah Anda ingin menyerahkan dirimu untuk taat dan tunduk kepada Allah dan Muhammad, ataukah Anda ingin menyerahkan dirimu untuk taat dan tunduk kepada Bapa di surga, Yesus anaknya, dan Roh Kudus? Cuman itu kok pilihannya. Nah, sekarang kenapa Anda masih bersikeras untuk menyerahkan diri Anda dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya? Padahal, kalau Anda tunduk dan patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, perintahnya itu bertentangan dengan perintah Bapa di surga, anaknya, dan Roh Kudus-Nya. Begitu. Bertentangannya di mana? Dalam banyak hal. Seperti itu. Dan itu sering saya ungkapkan begitu. Kita berbandingkan nih ajaran-ajarannya begitu Bang. Jadi masuk surga itu Bang tidak ditentukan dengan, karena begini Bang, pertanyaan Anda itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam orang-orang Kristen polisi-polisi surga. Gini Bang, apakah Yesus dan Bapa di surga setara? Kalau misalnya dijawab tidak setara, neraka kamu, neraka. Bang, kalau misalnya ada panitia surga, pasti bukan itu pertanyaannya. Makanya Bang, setiap manusia itu dituntut ya untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Supaya apa? Supaya dia itu menjadi mirip dengan Yesus dan menjadi orang yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Saya nggak ngerti Anda paham nggak dengan maksud saya. Gini Bang, di dalam doktrin kami atau iman kami, Yesus itu adalah gambaran manusia yang sejati. Jadi level manusia ketika pertama diciptakan, waktu Tuhan menciptakan manusia pertama namanya Adam ya, Adam. Dia itu merupakan gambar daripada Sang Pencipta. Wakil daripada Sang Pencipta yang akan menguasai bumi, yang akan menjadi pemilik daripada bumi itu. Tetapi citra atau gambar Tuhan itu rusak Bang. Manusia itu jatuh dalam dosa. Adam jatuh dalam dosa. Kita semua jatuh dalam dosa Bang. Anda, saya, semua tidak bisa memenuhi kriteria untuk menjadi gambar dan citra daripada sang Tuhan, Sang Pencipta. Nah, yang bisa menjadi gambar dan citra daripada Sang Pencipta itu adalah Yesus Bang. Nah, makanya standarnya itu semua orang itu harus menjadi mirip, walaupun nggak bisa mirip Bang ya, tapi supaya menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Seperti itu. Nah, makanya Bang, kalau ada panitia masuk surga, pasti itu yang dilihat. Apakah Anda sudah makin mirip dengan Yesus? Kalau mirip-mirip, nah, pasti Anda diselamatkan. Ya, tentu saja yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Tapi kalau Anda mirip-mirip, makin mirip dengan, yaitu yang Anda percaya sekarang itu ya, pasti Anda akan dilempar ke neraka. Kenapa Anda dilempar ke neraka? Karena tidak sesuai fitrahnya. Makanya fitrah manusia yang sejati itu harus semakin mirip dengan Yesus. Begitu. Yang tidak berbuat kesalahan, ya, yang saleh, yang apa lagi? Yesus itu adalah gambar dari manusia yang sempurna, kesalehannya itu sempurna. Walaupun kita tidak bisa mirip seperti itu, persis seperti itu, ya mirip-mirip Bang. Seperti itu. Jadi dari itu bukan pertanyaannya bukan apakah Yesus dan Bapa setara. Tidak setara. Oh, neraka kamu, neraka. Bukan itu, Bang. Makanya saya bilang itu pertanyaan sekolah teologi, bukan pertanyaan panitia surga itu. Saya menangkap dari perkataan Bang Edis, ada satu poin yang saya anggap agak tanda tanya bagi saya. Jadi Bang Edis ini dalam konteks beragamanya Bang Edis, kita ibaratkan Kristen ya. Bang Edis dalam penyembahannya lebih berat kemana? Yesus atau ke Bapa? Baik, penyembahannya kemana nih? Lalu siapa yang disembah nih? Yesus atau Bapa di surga? Nah, ini lagi makanya ya. Baik. Ini pertanyaan-pertanyaan orang-orang awam juga, Bang. Jadi, kalau kita bicara kalau kita bicara penyembahan, apa sih penyembahan itu? Karena ketika kita ngobrol sama orang-orang awam, bahkan orang awam itu tidak bisa membedakan apa itu menyembah, apa itu sujud, apa itu beribadah. Nah, di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran, ini ada satu model yang sama, Bang. Ada kata sujud dan ada kata ibadah. Nah, di dalam bahasa Ibrani, sujud ini lebih sama, kurang lebih sama dengan kata sakah di dalam bahasa Ibrani. Artinya adalah suatu gerakan badan.
Gerakan badan seperti membungkukkan diri atau menyentuhkan kening, jidat ini ke lantai, ke tempat paling bawah. Itu yang disebut menyembah itu. Dan penyembahan yang seperti ini, sakah atau sujud, ini dilakukan kepada manusia, banyak orang. Kepada raja, kepada pembesar, kepada pemimpin. Banyak contoh-contohnya. Contohnya, ketika Mephibosheth bertemu dengan Daud, dia itu sujud gitu, menyembah. Nah, kemudian yang kedua, itu ada yang namanya avodah, kalau dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Arabnya, ibadah. A'bud, menghambakan diri. Ini yang lebih tinggi lagi. Ini lebih tinggi daripada menyembah itu. Kalau menyembah itu bisa pura-pura. Pura-pura gini. Dia cuma menundukkan kepalanya tapi di mulutnya binatang monyet. Bisa. Ya kan? Orang bisa pura-pura begini, tapi di dalam hatinya monyet, awas lo ya, gantian gue besok jadi presiden ya, awas. Bisa. Begitu. Nah, makanya di dalam pengertian yang benar, itu kita itu berbakti, Bang. Kalau bahasa Indonesia itu berbakti. Kata avodah itu identik dengan kata kerja. Kerja itu identik dengan kata hamba. Ibadah dalam agama Islam juga seperti itu. Yang artinya abdu, penghambaan diri. Kita bekerja melakukan sesuatu yang diperintahkan untuk kita. Itu maksudnya. Jadi ibadah itu gini, Bang. Arti ibadah itu gini. Kalau misalnya Bapa di surga menyuruh jangan mencuri, lalu kita lakukan itu. Itu ibadah tuh gitu. Itu pengertian ibadah. Nah, cuman pengertian ibadah ini sekarang ini udah bergeser. Ibadah itu artinya pergi ke bangunan tertentu. Atau melakukan gerakan-gerakan badan tertentu. Itu bagian daripada ibadah. Bagian. Tapi pengertian ibadah yang benar bukan begitu. Ibadah yang benar itu artinya penghambaan diri. Melakukan apa yang disuruhkan kepada kita. Nah, lalu pertanyaan Anda tadi. Lalu, yang Anda maksud tadi itu sebenarnya ibadah. Bukan begini-begini. Lalu kepada siapa kita berbakti, beribadah? Kepada Bapa atau kepada Yesus? Ya kepada semuanya. Semuanya, Bang. Jadi begini, bagaimana cara kita beribadah atau menuruti apa yang diperintahkan Bapa di surga? Ya dengan cara beribadah kepada Yesus. Dengan cara menuruti apa yang disuruh Yesus. Bagaimana cara beribadah kepada Yesus? Ya menuruti apa yang diperintahkan Roh Kudus. Nah, kami orang Kristen, Bang, kami percaya bahwa Tuhan itu tidak berhenti bekerja. Sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan tuh masih terus bekerja dengan rohnya. Jadi Tuhan itu punya roh, Bang, yang ditempatkan di dalam hati manusia. Nah, ketika roh Tuhan itu tinggal di hati manusia, roh itu pasti nyuruh dia. Dia nyuruh orang. Jangan nyuri. Jangan mengambil hak yang bukan milikmu. Jangan begini. Nah, ketika kita lakukan perintahnya itu ibadah kita. Perbaktian kita kepada Roh Kudus itu. Nah, berbakti kepada Roh Kudus di detik yang sama itu berbakti kepada Bapa di surga. Beribadah kepada Bapa. Itu pengertian yang benar tuh kayak begitu. Kalau saya lagi sampai situ Anda paham nggak? Silakan. Antar. Bang Idis, saya dalam konsep penyembahannya saya bilang antara Yesus sama Bapa ini maksud saya bukan dalam konsep ibadah ya, Bang Idis ya. Di sini kan tadi Bang Idis cerita Bang Idis tidak agak ada keraguan dari Tritunggal gituan kan. Jadi konsep penyembahan maksud saya ini Bang Idis lebih cenderung nyembahnya ke Yesus atau ke Bapa dalam suatu apa? Bukan saya bilang penyembahan ini seperti ibadah, bukan. Maksudnya lebih cenderung ke Bapanya atau ke Yesusnya dalam konsep kekristenannya gitu. Tadi sudah saya jelaskan. Kan? Kalau Anda bertanya kepada saya menyembah di dalam pengertian agama kalian yang begini-begini, kami tidak melakukan itu. Namanya Bang Idis, tapi kalau penyembahan berarti Tuhan yang diapa kan, yang disembah gitu kan, bukan ibadah konsepnya. Saya bilang kan dua pilihan penyembahan ya, itu. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau Anda belum paham juga, mungkin nanti bisa Anda putar balik. Gini, Bang ya. Ketika Anda bertanya kepada saya itu selalu menanyakan apa yang Anda maksud sebenarnya. Kalau Anda bermaksud kepada siapa Anda beribadah, kepada Bapa di surga atau kepada Yesus, makanya di dalam pikiran Anda itu ibadah itu apa? Apakah yang begini-begini itu? Kami tidak melakukan itu. Yang kami lakukan ibadah itu adalah melakukan pekerjaan yang disuruhkan kepada kami. Itu definisi ibadah. Ibadah dari kata dasar abdu atau hamba, penghambaan diri. Hamba identik dengan kerja, pekerjaan. Nah, apa pengertian ibadah? Pengertian ibadah adalah melakukan pekerjaan yang disuruh kepada kita untuk kita kerjakan. Apa yang disuruh Bapa di surga? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, hormati ayah dan ibumu, bla 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 bla. Ketika kita lakukan itu ibadah.
Nah, pertanyaan Anda tadi, lalu kepada siapa Anda beribadah? Kepada Yesus atau kepada Bapa di sorga atau kepada Roh Kudus? Saya jawab kepada semuanya. Karena Roh Kudus memerintahkan kepada kami apa yang diperintahkan Bapa di sorga. Yesus memerintahkan kami apa yang disuruhkan oleh Bapa di sorga. Makanya Yesus berkata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Roh Kudus juga tidak berkata-kata kecuali dari apa yang Bapa inginkan. Makanya Tritunggal itu di situ, Bang. Berbicara tentang Bapa, Firman, dan Roh Kudus yang satu. Bukan berbicara hakikat-hakikat, bukan itu. Begitu, Bang. Sampai sini kalau Anda nggak paham lagi, saya rasa Anda perlu memutar video ulang saya. Begitu. Nanti diputar lagi, putar-putar ulang biar ngerti. Gitu ya. Anda paham atau tidak? Saya belum kurang ngerti juga soalnya. Dalam konsep. Nah, makanya Bang, saran saya, langkah awal pertama itu adalah berhenti dulu membenturkan kepala itu ke... Kalau itu sudah berhenti, Bang, pasti nanti Abang lebih pinter. Kalau kita dari pembicaraan Bang Edis tadi aja, kita udah mulai berpikir nih. Bang Edis bilang dia tidak bisa apa-apa tanpa Bapa, katanya. Berarti Yesus ini bentukannya di bawah Bapa dong. Kenapa dia harus disapakan seperti Bapa? Bang, tadi saya sudah bilang, Bang. Tadi saya sudah jawab loh. Di dalam Alkitab tidak ada kata-kata Yesus dan Bapa itu lebih rendah atau lebih tinggi. Nggak ada. Iya, yang dikatakan di dalam Alkitab. Abang kan nanya sama saya. Bang, Abang kan nanya sama saya biar saya jawab. Boleh saya jawab? Ya. Tidak ada di dalam Alkitab itu pernyataan Yesus dan Bapa itu lebih tinggi atau lebih rendah. Bukan itu kalimatnya. Kalimat yang ada di dalam Alkitab itu adalah kepala daripada jemaat. Jemaat itu orang-orang Kristen keseluruhan. Itu adalah Yesus. Kepala dari Yesus itu adalah Bapa di sorga. Anda mau tafsirkan apa itu terserah. Yang menjadi kunci surga di dalam Alkitab bukan soal apakah Bapa dan Yesus setara. Bukan itu. Masa mau masuk surga ditanya, Yesus dan Bapa setara enggak? Setara. Surga kamu surga. Yesus dan Bapa setara atau tidak? Tidak setara. Neraka kamu neraka. Itu kunci jawaban masuk sekolah teologi, bukan kunci jawaban masuk surga, Bang. Kan sudah saya bilang tadi, Bang, masuk surga atau diselamatkan di dalam iman kekristenan itu adalah bagaimana kita itu mengeksekusi iman kita, iman dengan perbuatan kita. Anda beriman kepada Yesus, Anda beriman kepada Bapa di surga, Anda beriman kepada Roh Kudus, maksudnya percaya? Ya. Nah, kalau percaya ada buahnya. Apa buahnya? Melakukan apa yang Dia suruh. Itu, Bang. Yang disuruh itu apa itu? Yang disuruh itu jangan mencuri, jangan berzina, kasih sama manusia, bla bla bla. Itu, Bang. Bukan apakah Yesus dan Bapa setara? Itu pertanyaan-pertanyaan polisi surga. Bang, gini. Sekarang ini, Bang, banyak orang polisi surga. Banyak orang sekarang ini, Bang, yang diributkan orang itu masalah dogma. Ini orang banyak sekarang itu pendebat-pendebat jadi polisi surga. Maksudnya begini, Anda percaya dengan Duinatur? Kalau Anda tidak percaya dengan Duinatur, Anda masuk neraka. Anda percaya nggak bahwa hakikatnya itu sama? Hakikat nanti kalau ini pulpen sama 1, 2, 3, kalau itu nanti masuk neraka Anda nanti. Bukan itu. Tritunggal itu nggak bicara itu. Begitu. Tritunggal itu berbicara bagaimana kita itu harus melakukan yang diperintahkan baik oleh Bapa di sorga, baik oleh Firman yang menjadi manusia yaitu Yesus dan juga Roh Kudus. Yang ketiganya adalah satu. Seperti itu, Bang. Bukan berbicara mengenai hakikat-hakikatnya, terus ininya, hiposta ininya, apa. Bukan itu, Bang. Seperti itu. Semoga Anda paham ya. Anda paham tidak sampai sini? Oke, makasih. Paham ya? Baik, saya tunggu kapan Anda sudah mengucapkan besok, Bang. Saya sudah meninggalkan majikan saya yang lama, Bang. Tidak, saya masih tetap. Ya, saya tunggu Anda meninggalkan majikan Anda yang 2 itu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, terdengar. Bang, selama Majikan Anda masih yang sekarang, yang 2 itu, Anda tetap akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Karena apa? Karena Anda melakukan kemauan keduanya itu. Oke. Perbaikan loh, Bang Edis, bukan karena kita berjanji ke surga. Kalau majikan Anda, gini loh, kalau majikan Anda masih yang 2 itu, Anda masih menuruti, dikontrol, dikendalikan, dikuasai oleh mereka berdua, pasti nanti Anda berbuat jahat. Untung Anda sebentar lagi nggak ngerakit itu yang meletus itu. Ya, gitu aja ya. Saya turunkan ya. Bukan dosa juga, Bang Edis. Apa perbuatan juga semuanya? Bukan janji surga langsung surga ya.
amal perbuatan juga semuanya. Betul Bang. Di Alkitab itu berbicara cuman perbuatan yang disuruhkan siapa? Perbuatan yang disuruhkan Bapa di surga, anaknya Yesus dan Roh Kudus, atau perbuatan yang disuruhkan oleh Allah dan Muhammad? Yang mana yang mau Anda ikuti sekarang? Nah makanya saya sarankan kepada Anda belajar. Jangan cuman katanya-katanya Bang. Banyak orang beragama ini Bang, 98% orang beragama ini Bang, katanya-katanya, cuman ikut-ikutan semua Bang. Ya, di channel saya itu adalah channel yang mendidik supaya apa? Supaya kita itu jangan katanya. Gitu Bang ya. Oke? Oke, semoga kiranya Roh Tuhan atau Roh Kudus ya bisa mencerahkan Anda sehingga Anda bisa berpikir keras. Oke begitu ya? Semoga bingung Bang Edis gimana menampakkan orang. Ya, baru pertama ya bingung. Terima kasih. Ikutnya enggak Bang ya? Edis bingung Oke, saya pakai teruskan ya. Bapak Raja sama Bapak, muter-muter. Udah turun aja. Ya, tugas kita itu menyampaikan saja. Ya, kita menyampaikan yang membolak-balikkan hati seseorang itu ya Roh Tuhan. Baik Ya. teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terengah-engah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mengundang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana. Tidak ada kebimbangan di sana. Tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord. Ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Makanya 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 makanya
adik-adik kekeh. Terima kasih deh udah semua punya abang tadi. Gak percaya. Gak percaya. Ayo bang kita makan yuk. Makanya Ini deh abang kasih lagi ke adik-adik kekeh. Terima kasih deh udah semua punya abang tadi. gak percaya. Gak percaya. Ayo bang kita makan yuk. Makanya Ini deh abang kasih lagi ke adik-adik kekeh. Terima kasih deh udah semua punya abang tadi. gak percaya. Gak percaya.